Selamat ketemu kembali di channel Bahagia Insight. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas satu topik penting, yaitu seringkali pebisnis, business owner atau pimpinan perusahaan selalu bertanya kepada kami, bagaimana kalau kita ingin melakukan perubahan? Seringkali kita ingin melakukan perubahan ke yang lebih baik, tapi selalu bingung dari mana memulai. Bahkan seringkali kami mengalami trauma. Banyak sekali teori, konsep, dan kita mengundang banyak ahli untuk membenahi perusahaan. Tapi ternyata ujungnya ya sama saja. Ternyata tidak ada apa-apa. Semuanya sudah kita berikan investasi dan keterlibatan tim, tapi ternyata kita tidak pernah puas terhadap perubahan yang sudah terjadi. Saya yakin hal ini banyak dialami oleh para pebisnis dan kita semua. Ternyata melakukan perubahan tidaklah mudah. Ternyata melakukan sebuah eksekusi terkait dengan sebuah inisiatif perubahan tidaklah semudah apa yang kita sampaikan. Kalau saya mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Ram Charan sebagai co-writernya, buku yang sangat terkenal yang disebut sebagai Execution, maka sebenarnya ada 3 hal yang menentukan keberhasilan sebuah perubahan. Ada 3 hal atau ada 3 aspek yang menentukan bagaimana eksekusi sebuah inisiatif perubahan itu bisa dilakukan. 3 hal tersebut adalah yang pertama, strategi. Setiap perusahaan, setiap lembaga bisnis harus punya strategi yang jelas. Apa itu strategi? Strategi adalah sebuah keputusan atau konsensus terhadap apa yang benar untuk kita lakukan. Apa yang benar itu adalah hal-hal yang tepat untuk kita lakukan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan kondisi kita, yang sering kita sebut SWOT kita, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, berdasarkan itu kemudian kita bisa memformulasikan apa yang harus kita lakukan, apa yang benar untuk kita lakukan, yang kalau kita tuangkan ke dalam sebuah kerangka waktu, seringkali kita sebut roadmap. Strategi adalah sebuah roadmap yang kalau semakin besar perusahaan, itu kita harus buat semacam sebuah konsensus. Kalau seandainya perusahaan itu terdiri dari ownernya lebih dari 1, maka strategi ini banyak membantu seluruh stakeholders, terutama owner dalam perusahaan itu. Kemudian adalah eksekutifnya dan karyawannya, sebagai sebuah konsensus tentang apa yang benar untuk kita lakukan. Apa kemudian roadmap kita? Apa yang harus kita lakukan step by step? Mana yang duluan, mana yang belakangan? Itu poin 1, strategi, yaitu sebuah konsensus tentang the right thing, tentang hal-hal yang kita benar untuk kita lakukan, yang akan menjadi konsensus bersama. Strategi sering disebut sebagai ibunya perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan korporasi, perencanaan bisnis, bahkan sebuah work plan. Perencanaan harian yang kita harus buat. Itu poin 1. Poin 2 adalah operasional. Operasional dalam hal ini adalah sistem kebijakan dan segala bentuk prosedur-prosedur yang kita buat. Prosedur tentang apa? Prosedur tentang menjalankan sebuah aktivitas perusahaan. Apa aktivitas perusahaan itu? Baik dalam operasional produksi, project, bahkan operasional keuangan, SDM, kebijakan-kebijakan yang kita harus set up, marketing juga demikian. Di situ ada policy, ada SOP, ada juga petunjuk-petunjuk pelaksanaan detail. Jadi ini yang biasanya dirancang, baik itu secara internal oleh pihak luar, konsultan dan lain sebagainya, bagaimana harusnya menjalankan sebuah operasional perusahaan. Berarti perusahaan harus menyiapkan operasional perusahaan yang tertuang dalam policy, sistem kebijakan, dan juga SOP, prosedur. Peraturan perusahaan juga ada di situ. Poin yang ketiga adalah SDM. SDM adalah siapa tim kita, sejauh mana kompetensi dari orang yang kita miliki untuk mengeksekusi perubahan itu. Tentu saja berdasarkan peran, tanggung jawab, dan wewenang di dalam organisasi. Di dalam konteks ini adalah
yang sangat menentukan dalam setiap eksekusi peran leader. Leadership harus memimpin semua eksekusi perubahan. Leadership harus dimiliki oleh seluruh leader-leader di semua level, baik itu top, menengah, maupun sebenarnya di level-level koordinator. Sehebat apapun operasional itu, sehebat apapun strategi, tapi kalau tidak ada SDM yang punya kompetensi, yang punya kemampuan mengambil keputusan terhadap apa yang sudah dikonsensuskan, maka dengan sendirinya perubahan itu tidak akan pernah jalan. Dengan sendirinya semua hal hanya di atas kertas. Semua hal akan menjadi sebuah tumpukan, sebuah konsep kebijakan yang sangat indah, tapi dia tidak bisa melahirkan sebuah perubahan. Nah, SDM yang kompeten itu harus dibangun secara berkesinambungan setiap saat. Karena perusahaan akan selalu berkembang, bisnis selalu berubah sesuai dengan tantangan kompetitor, tantangan teknologi yang berubah, dan juga tantangan dari situasi makro yang lebih luas, perilaku konsumen dan lain sebagainya. Jadi demikian, ada 3 hal yang membuat eksekusi perubahan itu bisa dilaksanakan dengan baik, mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau seandainya kita hanya punya strategi, kalau kita hanya punya blueprint, roadmap yang sangat tebal, sangat ideal, tapi kemudian ketika roadmap itu tidak diturunkan ke dalam sebuah sistem operasional yang memadai, yang memastikan bahwa itu bisa dilakukan dengan baik, maka tidak bisa juga jadi apa-apa. Kalau hanya ada strategi, ada orang yang mengeksekusi, tapi tidak ada orang yang operasional, tidak ada sebuah sarana operasional yang memadai, maka strategi itu juga tidak bisa dieksekusi untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, kalau kita punya strategi, punya operasional yang kuat, tapi kita tidak punya kemudian SDM yang bisa mengeksekusi itu, yang kompeten menjalankan itu, hasilnya juga sama. Tidak bisa kita lihat sebuah perubahan yang nyata. Tidak ada sesuatu yang sudah tertulis yang bisa akhirnya dijawantahkan menjadi sebuah action yang menghasilkan. Dan selanjutnya, kalaupun kita punya orang yang hebat, kalaupun kita punya tim yang kompeten, tapi ketika kita tidak punya arah yang tertuang dalam strategi, ketika tidak punya kemudian kebijakan, peraturan, dan organisasi yang efektif, saya yakin itu juga tidak bisa dilakukan dengan baik. Tidak jarang kalau kita dengar banyak orang kompeten dan hebat itu bekerja di sebuah perusahaan yang tidak clear tentang strategi dan juga tidak jelas organisasi dan job desk dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan pun pasti akan frustasi, yang akhirnya perusahaan tidak bisa mendapatkan produktivitas yang maksimal dari yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pun akhirnya pasti tidak nyaman di perusahaan itu. Nah, ketiga hal ini harus berjalan dengan efektif ketiganya. Dan kalau kita bisa mewujudkan ketiganya ini berjalan dengan efektif, baru kita melihat sebuah hasil yang nyata. Nah, kembali ke pertanyaan semula. Kenapa setiap inisiatif perubahan selalu sulit untuk bisa diwujudkan? Pertanyaannya, mungkin kita perlu meninjau ketiga aspek tadi. Bagaimana strategi perusahaan? Apakah sudah benar? Ataukah sudah efektif menjadi sebuah konsensus? Dan bagaimana sebenarnya tata kelola operasional kita? Apakah sudah ada peraturannya, sudah ada kebijakan, sudah ada organisasi yang relevan tentang itu? Dan bagaimana orang-orang kita di lapangan? Apakah cukup kompeten untuk mengeksekusi itu? Banyak juga di antara teman, kawan, owner perusahaan dan para pimpinan perusahaan sampai mungkin sudah trauma untuk menginisiasi sebuah perubahan karena begitu seringnya, begitu energi sudah dihabiskan, tapi selalu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mungkin kita perlu meninjau tiga hal tadi. Saran saya adalah jangan pernah putus asa untuk melakukan perubahan, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Kalau kita tidak berubah, maka kita akan dipaksa oleh lingkungan yang sudah berubah untuk kita harus melakukan perubahan. Jadi silahkan dicek masing-masing strategi kita, operasional kita, dan juga SDM yang kita miliki. Tetap harus semangat dan kita perbaiki semuanya. Pasti kita akan bisa melakukan itu secara lebih baik. Terima kasih.